Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Berikut merupakan tutorial dari penggunaan Google Sheet untuk pengumpulan data penelitian. Simak baik-baik ya. Baik, di sini saya akan memperlihatkan fitur-fitur dari Google Sheet itu sendiri. Yang pertama, kita harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Kemudian kita bisa pencet Chrome di laptop kita. Selanjutnya kita pencet titik 9 yang ada di atas kanan ini. Kemudian setelah dipencet, kita scroll ke bawah dan mencari aplikasi Sheet atau fitur Sheet itu sendiri. Kemudian dipencet. Setelah dipencet, kita bisa mengklik tanda plus ini, kemudian nanti tampilannya akan mirip dengan Microsoft Excel. Baik, yang pertama kita akan bahas yaitu cara mengganti nama file di Google Sheet. Dengan cara kita bisa klik yang saya lingkari ini, Untitled Spreadsheet ini, bisa diklik. Lalu kalian bisa ganti dengan nama yang kalian inginkan atau judul file yang kalian inginkan. Selanjutnya kalian bisa tekan enter, lalu selanjutnya akan tersimpan di Google Sheet tanpa perlu menggunakan Ctrl S. Selanjutnya ada tanda bintang, ini bisa digunakan untuk kalian jika ingin memfavoritkan suatu file. Jadi bisa diklik tanda bintangnya ini. Selanjutnya di sebelah icon bintang ini ada icon move. Nah, ini gunanya untuk memindahkan file tersebut di folder lain dengan Google Drive kita. Selanjutnya untuk di bagian insert atau sisipkan, ini sebenarnya juga mirip-mirip dengan Microsoft Excel. Isinya bermacam-macam seperti Microsoft Excel. Selanjutnya kita bisa ke tab format. Di sini ada angka, teks, rotasi, ukuran font, dan juga delete format. Dan juga ada kerataan teks. Kemudian selanjutnya di sini ada alat. Ini bisa digunakan untuk buat formulir baru atau juga yang lain-lain. Selanjutnya ada tabs data. Di sini ada urutkan sheet, ada validasi data, pembersihan data, konektor data, dan juga ada yang lainnya. Seperti yang bisa dilihat pada video ini. Selanjutnya kita bisa ke eksternal. Di sini ada action dan juga yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada tabs bantuan. Kelebihannya tuh ada di tabs ini ya, teman-teman. Karena di sini ada fitur-fitur untuk menebalkan tulisan dan juga yang lainnya. Selanjutnya yaitu memasukkan data atau mengumpulkan data penelitian ke dalam Google Sheet. Ada data penelitian skripsi mahasiswa kelas 6 PGSD UNS Surakarta yang memuat di bawahnya nomor, tanggal, nama, name, topik, metode penelitian, dosen pembimbing. Bisa ditata-tata terkait kolomnya, bisa diatur jaraknya, terus rata tengahnya, kemudian bold atau B yang di alat itu untuk menebalkan tulisan nomor tanggal tersebut. Selanjutnya bisa dikasih penomoran pada kolom nomor, yaitu dari mengisi 1, kemudian 2, kemudian tarik di biru bulat-bulat itu,
tarik ke bawah sampai ke 33 baris. 33 jumlahnya jadi ke 37 karena sudah termasuk judul dan nomornya. Kemudian untuk menata judul ada fitur merge, yaitu untuk menggabungkan antar kolom supaya bisa menjadi satu, karena kalau tidak merge atau menggabungkan, judulnya akan di kiri, nggak bisa di tengah. Kemudian setelah di merge maka di rata tengah biar judul fontnya di tengah. Hal itu pun berlaku sama pada yang di bawah yang kelas 6A itu. Kemudian pada judul bisa di bold atau di tombol atau fitur B itu untuk menebalkan tulisan judul. Kemudian untuk pengisian tanggal secara otomatis pilih fitur format, kemudian pilih number, yaitu ada data, price atau harga. Nah, kita pilih custom date and time untuk mengatur tanggal secara otomatis apabila diisi oleh banyak orang. Di sini ada banyak format pengaturan tanggal dan waktu, dan kita pilih salah satu saja untuk menyamakan semua tanggal yang diisi oleh responden, yaitu bisa 5 Agustus 1930 strip. Jadi di sini tuh ada miss jika memasukkan tanggalnya, misalnya tanggal 2 Desember 2026, karena Desember itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya pakai C, Desember, maka kalau dalam bahasa Indonesia tidak bisa otomatis gitu, masih manual. Sedangkan kalau manual kan tanggalnya yang diisi responden bisa berbeda-beda, bukan sama lagi, jadi melihatnya pun enggak tertata gitu. Jadinya kalau ingin tertata maka pakainya bulannya bahasa Inggris, mungkin kalau Maret March gitu, Desember pakai C gitu. Harusnya bulannya pakai bahasa Inggris. Mungkin bisa diatur dalam sheetnya, bisa diatur ke seluruhnya bahasa Indonesia untuk memasukkan tanggal yang bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu pengisian nama, bisa diisi manual oleh responden karena berbeda-beda ya nama respondennya. Bisa diisi manual untuk namanya dan name-nya. Selanjutnya beralih ke topik. Pada topik ini kita bisa klik kanan, kemudian scroll ke bawah, maka kita akan menemukan drop down yang gambarnya lingkaran ada titiknya. Itu gunanya untuk memberikan opsi kepada responden terkait apa yang dipilihnya. Jadi topiknya kan ada 14 ya kira-kira untuk ranahnya, jadi kita bisa memberikan opsi terkait 14 topik itu terhadap responden, maka selain itu tidak ada topik lainnya. Kemudian untuk membedakan topik antara satu dengan yang lainnya, kita bisa menggunakan dan memilih warna yang berbeda pada tiap topik. Bisa klik lingkaran yang berwarna putih di sebelahnya topik untuk memilih warna yang tersedia di Google Sheet. Selain bisa memilih warna yang tersedia di Google Sheet, kita bisa custom sendiri dengan mengklik customize yang bisa diatur kecerahannya lebih gelap, lebih terang, lebih muda, ataupun lebih tua. Setelah selesai memilih warna, kita dapat mengklik down pada hijau di kanan, samping kanan. Kemudian kita dapat melihat bahwa di topik tersebut ada abu-abu dengan segitiga ke bawah. Kita dapat mengklik segitiga ke bawah itu dan menemukan ada berbagai topik yang telah kita isi sebelumnya di drop down sesuai dengan warna yang kita pilih. Kita bisa mengatur jarak ataupun luas kolom dengan menarik pada bagian tepi kolom, ditarik ke kanan ataupun ke kiri menyesuaikan dengan
isinya. Selanjutnya, pilihan yang sudah kita buat bisa di-copy ke bawah dengan mengklik tombol bulat biru di pojok kolom. Itu dipergunakan khusus untuk memperbanyak tanpa mengcopy satu-satu. Baik itu di Sheet maupun di Excel menggunakan fitur yang sama. Selanjutnya berpindah pada metode penelitian. Pada metode penelitian ini serupa dengan cara topik yang tadi, yaitu dengan mengklik tombol kanan, terus memilih drop down yang bergambar lingkaran dan ada titik di tengahnya. Kemudian memasukkan 3 opsi metode penelitian, yaitu ada kualitatif, kuantitatif, ataupun mix metode. Setelah mengisi opsi, kemudian bisa memilih warna yang sesuai dengan keinginan. Kemudian melakukan cara yang sama dengan topik sebelumnya, yaitu mengcopy paste dengan mengklik tombol bulat biru di pojok kolom ke bawah sampai 33 responden. Kemudian melakukan hal yang sama juga pada kolom isian dosen pembimbing seperti pada topik dan metode penelitian. Selanjutnya kita bisa memberikan warna pada tabel dengan blok semua kolom yang telah kita isi, kemudian klik gambar cat air pada fitur alat dan memilih warna yang sesuai dengan keinginan. Selanjutnya kita bisa mencoba atau menguji coba masukkan pengumpulan data penelitian seperti nama, tanggal, NIM, dan semua yang setelah kita isi pada kolom, seperti contohnya nama responden yaitu Erina dan Desika. Untuk merubah nama sheet bisa klik sheet 1 di bawah samping 3 baris kiri, kemudian klik 2 kali dan bisa menggantinya sesuai dengan keinginan. Contohnya di sini skripsi. Selain itu, pada sheet bisa dirubah warnanya. Jika ingin merubah warna dengan mengklik kanan, kemudian pilih change color atau ubah warna. Kemudian setelah itu ada beberapa fitur, contohnya ada duplicate, copy to, rename, change color, protect sheet. Nah, yang ini protect sheet. Kemudian jika ingin menambah halaman, kita bisa kembali pada tombol sheet skripsi tadi, kemudian klik kanan dan pilih duplicate. Duplicate ini maka akan sama terhadap file aslinya, file keduanya. Kemudian apabila ingin menyembunyikan sheet-nya bisa klik hide sheet. Nah, ini kemudian jika ingin sheet yang kedua berbeda dengan sheet 1 atau ingin membuat baru, maka bisa klik tambah di samping garis 3 tersebut. Kemudian jika ingin membuat berbeda dengan sheet yang pertama, bisa di rename dengan mengklik rename ataupun bisa klik 2 dengan mengganti namanya seperti Sempro. Untuk menambah kolom di samping kiri ataupun kanan, bisa mengklik kolom yang akan ditambahkan di sampingnya, kemudian klik kanan dan pilih insert one column left ataupun right. Kemudian apabila ingin menghapus kolom tersebut bisa klik kanan, kemudian pilih delete column. Jangan pilih clear column. Kalau pilih clear column maka semua kolom akan terhapus, jadi pilihnya delete column. Kemudian jika ingin memprotek halaman, yaitu memproteksi halaman sheet dengan untuk tidak diakses oleh seseorang ataupun siapapun, maka bisa diklik pada sheet, kemudian klik kanan dan pilih fitur protect sheet, kemudian muncul seperti ini dan ada range ataupun sheet pilihannya. Kemudian apabila ingin mengunci sheet, mengunci seluruh sheetnya, pilih sheet, terus permission, kemudian lihat siapa yang bisa mengakses
Nah, ini saya pilih sendiri ya, nggak akun lain. Kemudian pilih done. Kemudian di sini mencoba untuk melihat di akun lain apakah bisa setelah diprotek, dan ini di reload dulu. Kemudian ternyata tidak bisa karena sudah dikunci halamannya oleh pemilik sheet, jadinya tidak bisa mengedit sheet tersebut. Hal ini berlaku untuk apabila memberikan data dan sudah jatuh tempo, dan untuk menutupnya pemilik sheet akan menutupnya sehingga orang lain, responden, tidak bisa mengakses lagi ataupun mengisi atau mengedit lagi apa yang sudah dikumpulkan dalam sheet tersebut. Selain fitur protect sheet keseluruhan halaman, ada juga fitur protect pengunci satu kolom ataupun beberapa kolom dengan cara klik kolom yang akan dikunci, kemudian ke fitur sheet, kemudian klik kanan dan pilih protect sheet dan pilih range halaman, kemudian set permission, dan ini lihat siapa yang bisa mengakses. Di sini hanya saya, akun lain tidak. Nah, ini kita coba membuka di akun lain, apakah di kolom G itu bisa diakses. Nah, ini kolom sebelum G itu bisa diakses ya, bisa dipilih. Kemudian di G ada masalah karena yang G itu sudah dikunci oleh pemilik sheet sehingga tidak bisa untuk diedit lagi oleh pemilik akun lain selain pemilik sheet tersebut. Hal ini juga berguna untuk pemilik sheet apabila sudah tidak menerima jawaban lagi terhadap kolom tersebut karena sudah fix ataupun sudah ditetapkan dan tidak bisa menerima perubahan oleh data terbaru. Kemudian apabila ingin mengubah permission atau akses edit, bisa ke fitur protect sheet tadi, kemudian pilih change permission atau ubah perizinan, dan bisa pilih hanya sendiri, custom, ataupun permisinya dari kolom lainnya. Kemudian jika ingin menghapus protect sheet, maka bisa memilih tombol sampah di protect sheet, kemudian ada kayak gini, terus bisa klik remove. Nah, maka sheetnya tidak terkunci lagi, bisa diakses dan bisa diedit kembali. Untuk mengunduh data bisa diklik fitur file, kemudian scroll ke bawah, pilih download. Kemudian ada pilihan download, yaitu ada Microsoft Excel, Open Document, PDF, Webpage, Tab, dan lainnya. Kemudian ini bentuk dari PDF ya. Nah, kira-kira seperti ini jika downloadnya PDF. Kemudian bisa pilih export, dan dari downloadan tersebut bisa ditinjau bagaimana bentuk PDF-nya. Kemudian apabila ingin memilih bentuk lain seperti Microsoft Excel, bisa diklik seperti tadi pada menu file, kemudian pilih download, kemudian pilih Microsoft Excel atau XLSX, kemudian diunduh dan dilihat atau ditinjau bagaimana bentuk penampilan dari Microsoft Excel. Nah, ini dibukanya menggunakan Microsoft Excel ya teman-teman. Nah, ini merupakan bentuk tampilan dari Microsoft Excel. Jadi banyak orang mengira itu Microsoft Excel dan Google Sheet itu sama, padahal nyatanya itu berbeda. Apa perbedaannya? Jadi Google Sheet itu berbasis cloud ya, jadi bisa menyimpan sendiri data-datanya. Jadi ketika kita lupa menyimpan data tersebut, bisa dibuka lagi dan
tersimpan secara otomatis, tidak perlu menyimpannya secara manual seperti Microsoft Excel. Karena Microsoft Excel kan harus menyimpan secara manual, karena kalau tidak disimpan datanya bisa hilang. Nah, itu kelebihan dari Google Sheet. Kelebihan lainnya dari Google Sheet yaitu aplikasi yang gratis. Karena jika Microsoft Excel beberapa kan ada yang memerlukan pembayaran karena Microsoft, tetapi untuk Google Sheet itu gratis, tidak dikenakan biaya. Kemudian kelebihan lainnya yaitu dapat berkolaborasi secara real time, jadi bisa kolaborasi dengan orang-orang seperti mengisi responden itu bisa disalin linknya terus dikirim ke orang-orang, jadi orang-orang bisa mengisi data tersebut sendiri dan bisa diakses oleh semua orang. Nah, itu perbedaannya. Karena kalau Microsoft Excel tidak bisa, hanya bisa sendiri. Hal ini seperti Word dengan Docs, Google Docs. Nah, jadi Google Sheet ini versi Google Docs-nya Word gitu. Seperti itu. Namun, Google Sheet itu juga memiliki persamaan dengan Microsoft Excel. Mungkin karena ini beberapa orang mengira Google Sheet dan Microsoft Excel itu sama. Nah, apa persamaannya? Persamaannya yaitu rumusnya. Nah, Microsoft Excel itu seperti induknya dari Google Sheet. Google Sheet itu aplikasi yang ringkas, efektif, bisa berkolaborasi, sedangkan Microsoft itu induknya dari Google Sheet yang mempunyai banyak rumus Excel, Zoom, dan lain-lain. Sedangkan dari Google Sheet juga mempunyai rumus yang sama dengan Microsoft Excel. Namun, perbedaannya yaitu Google Sheet itu lebih sederhana rumusnya. Jadi, kalau Microsoft Excel lebih banyak rumusnya, Google Sheet itu lebih sedikit daripada Microsoft Excel. Kemudian, untuk mengimport data, bisa dipilih dari dokumen yang telah diunduh tadi seperti PDF ataupun Excel dengan klik menu file dan pilih import, kemudian pilih upload dan pilih browse. Nah, tadi setelah di download kan harusnya di bagian download, kemudian pilih yang tadi sudah diunduh yaitu Excel ya, kemudian ada pilihan seperti ini, terus kliknya di insert new sheets, kemudian pilih import data. Kemudian untuk berbagi data pada responden, bisa klik link yang telah diedit tadi di sheet, kemudian buka di akun lain, ditinjau dari akun lain apakah bisa diakses. Nah, akan muncul seperti ini, yaitu kamu membutuhkan akses karena pemilik sheet tidak membuka kepada orang lain kecuali yang diizinkannya. Biasanya responden memerlukan perizinan dari pemilik sheet seperti ingin menjadi viewer, komentar, ataupun editor, dan harus meminta akses kepada pemilik sheet. Nah, sebelum berbagi ke orang lain, ke responden, maka judul bisa diganti terlebih dahulu. Kemudian klik share yang berbentuk kunci di samping akun di bagian kanan. Nah, kemudian ada pemilik akses dan kemudian ingin berbagi ke siapa. Ada restrict, terus UNS, ataupun orang yang memiliki link. Nah, ini akan ada permintaan akses dari responden jika sheet-nya terkunci. Nah, jangan lupa juga orang yang memiliki link harus di setting menjadi editor, karena jika viewer maka responden tidak akan bisa mengisi ataupun mengedit sheet yang telah disediakan. Nah, demikian tutorial penggunaan Google Sheet untuk pengumpulan data penelitian.
Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktikkan. Terima kasih.